Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa ataman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa min al-sinat wa minas sunnati wa minas sunnati lan iku setengah sangking sunnah, namanya khobar muqaddam, khobarnya didahulukan, mubtada'nya diakhirkan. Wa minas sunnati lan iku setengah sangking sunnah antakro'a utawi yanto maca sira fi arba'i raka'atin ing dalem papat pira-pira rakaat suratal An'ami ing surat Al-An'am ya. 4 rakaat itu salat tahiyatul masjid ya. Kalau datangnya agak pagi ya cukup. Kalau datangnya sudah terlambat ya tidak cukup. Surat Al-An'am ing surat Al-An'am wal Kahfi lan surat Kahfi kan panjang-panjang itu. Wa Toha lan surat Toha wa Yasin lan surat Yasin. 4 rakaat itu ya. Termasuk sunat itu. Kalau yang kemarin kan cuma 4 rakaat itu surat Ikhlas 50 kali, rakaat kedua 50, rakaat ketiga 50, rakaat keempat 50. Jadi 200 surat Ikhlas 4 rakaat. Barang siapa yang mengamalkan itu, maka dia tidak akan mati sebelum melihat rumahnya di surga. Nah itu memang ada hadisnya. Barangkali itu agak ringan dibanding dengan surat-surat panjang tadi itu. 50, 50, 50, 50. Ya katakanlah kalau 50 surat Ikhlas itu 10 menit ya, berarti 40 menit ya. 40 menit itu kan tidak sampai 1 jam, berarti datangnya katakanlah 1 jam sebelum mulai ya, itu masih nutut gitu, masih nutut gitu. Pahalanya seperti itu ya. Orang itu belum mati, tidak mati kalau belum melihat rumahnya di surga. Mahal itu. Ba'ilam takdir mongko lamun ora kuwasa sira ndak mampu pasurata Yasin mongko maca surat Yasin wa Dukhan lan surat Dukhan wa Alif Lam Mim As-Sajdah lan surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Memang tidak terlalu panjang itu, tidak terlalu panjang ya, cukupan. Wa surat Al-Mulki lan surat Tabarakal Muluk hanya 30 ayat itu. Wala tata lan aja ninggal sira qiraata hadhihi suwari ing maca ikilah pira-pira surat bilailatil Jum'ati ing dalem malam Jumat. 4 surat ini jangan lupa dibaca, Yasin, Dukhan, Sajdah dan Tabarak. Gitu ya. Kalau tidak hafal ya dibaca biasa malam Jumat. Fabiha
maka iku tetep ing dalem surat papat fadlen kabi kasiran utawi kautaman kang akeh, pahalanya sangat banyak ya. Di antaranya apa yang diterangkan dalam kitab syarahnya itu, mantala surat al-an'am yakunu mutawajihan lihibdin. Barang siapa yang membaca surat al-an'am, maka orang itu mampu memelihara agamanya. Mutawajihan lihibdin wa husni rizki, dan bagus rezekinya ya. Wa yurzaku al-hadda bidunyahu, dan dia diberikan rezeki bagian di dalam dunianya, wa akhiratihi, dan akhiratnya. Itu surat al-an'am ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat al-kahfi lailatul Jumat aw yaumal Jumat. Alhamdulillah di sini kan kita sudah mencoba secara istiqomah setiap Jumat ba'da salat subuh ya, itu surat kahfi. Uqtiya maka den paringi sapa man nuran, kalau akta tidak apa-apa, akta maka paring sapa Allah nuran ing nur min haitsu yaqra'uha, saking panggonan kang maca sapa man ing surat kahfi ya. Mulai dari tempat dia membaca surat kahfi itu ada cahaya-cahaya ila makatatun kemarin negara Mekah, biasa cahaya ya. Kemudian ada hadis lain itu mulai dari tempat dia itu duduk sampai ke langit, cahaya itu ada hadis lainnya seperti yang tercantum di dalam kitab Fiqh Sunnah itu. Kalau ini sampai Mekah, wa ghafara lan ngapura sapa Allah lahum maring man ilal Jumatil ukhra tumka maring Jumat kang weneh. Alhamdulillah kita sudah mengamalkan surat kahfi setiap selesai salat subuh. Itu pahalanya seperti itu. Diampuni dosanya sampai Jumat yang akan datang. Wa fadli salah satu ayah min lan luweh telung dina. Jadi 1 minggu ditambah 3 hari. Wa sallallahu alaihi sab'una alfa malakin ya, lan ndongaake maring wong sapa sab'una alfa malakin 70.000 malaikat. 70.000 malaikat memintakan maaf orang itu hatta yusbiha, itu kalau malam ya, sampai salat sampai waktu pagi gitu ya. Kalau pagi sampai sore. Wa ufiya minadai, dan disembuhkan dari penyakit, wadabilati wadubailati, lan loro weteng, sakit perut yang berbahaya itu, wadatul jambi, lan loro lambung, penyakit lambung, wal juzami, lan penyakit juzam buduken, wal barosilan belang, wa fitnati dajjal, lan fitnah dajjal dekat hari kiamat. Wa dabilatu utawi kang aran dabilah iku daun bijabil batni, penyakit yang ada di dalam perut. Daun asyaddu harran bil batni, atau penyakit kang banget panase ya, penyakit panas di dalam perut. Bil qalbi, atau dalam hati.
Wa inna Hasan an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi dawuh qala la yaqra'u hal jannah minal Qur'an ya illa Yasin wa Toha. Wakilah ya mata qara'a surat Toha yuhibbu sholatal laili wa yab'alul khaira. Jadi orang itu kalau suka senang membaca Yasin dan surat Toha kata itu, maka ketika dia itu membaca surat Toha itu, maka dia ya senang mengerjakan sholat malam, wayab alul khaira, dan mengerjakan segala kebaikan, wa yuhibbul usrata, dan cinta terhadap keluarga, fi ahli dini, yaitu termasuk juga orang-orang yang ahli agama. Tanya hadisnya itu ya. Begitu selanjutnya. Maka 4 surat itu jangan sampai ditinggalkan. Surat Yasin, surat Tuhan, surat Sajdah, surat Mulk. Ya. Tapi hafadzlan katsiran. Banyak sekali pahalanya. Waman utai sapane wong lam yuhsin kang ora pinter utawa ora hafal sapa man. Zalika maka surat papat bal yuksir, maka beceh ngekeh-ngekehna sapa man min qiraati surat Al-Ikhlasi, saking maca surat Ikhlas yang banyak itu gantinya ya. Wa aktsir lan ngekeh-ngekehna sapa wong minas sholati saking maca selawat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam di pada malam Jumat itu ya, hari Jumat, malam Jumat, fi hadzal yaumi dalam iki dina Jumat. Semua itu ada hadisnya itu. Kenapa kok Jumat? Sebab Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Sedangkan Kanjeng Nabi itu Sayyidul Anbiya. Jadi Sayyid ketemu dengan Sayyid itu berbeda dengan hari-hari yang lain itu. Khosatan, khususnya hari Jumat. Wa mahma kharaja lan tatkalane metu sapa al imamu imam ya. Metu itu maksudnya keluar dari kamar untuk menuju mihrab ya, untuk salat Jumat, untuk ngimami. Fakta maka megata sira as-salata ing salat ya, karena sudah dimulai. Wal kalamalan guneman wastagil lan ketunggula sira bijawabil muadzini kelawan jawab wong kang azan ya. Summa bi istima'il khutbati maka nuli kelawan mirengaken ngrungokaken khutbah, mendengarkan khutbah. Pada waktu mendengarkan khutbah jangan memegang tasbih, tasbihnya diletakkan, sebab kalau sudah pegang tasbih nanti berarti terganggu, dia tidak mendengarkan khutbah. Wal itti'adzi lan ngalap pitutur, mengambil pelajaran ya, mengambil nasihat-nasihat biha kelawan khutbah. Wada lan ninggal sira al kalama ing guneman roksan babar pisan. Itulah Islam ya, tidak ada yang lain baiknya seperti itu. Pada saat sidang DPR, sidang MPR aja itu rame ya, rame ngomong dewe itu. Tapi kalau sudah Jumat tidak ada yang bicara.
bil khutbati ya ing dalam waktune khutbah. Babil khabari maka tetep ing dalam hadis apa annaman setuhune sapane wong iku kala ngucap sapa man lisahibi maring kancane man wal imamu khali utawi imam iku yaktubu lagi khutbah. Jadi fi'il mudhari itu maknanya dua, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Zaman hal itu sekarang itu. Jadi pada saat itu khatib sedang gitu. Bukan akan. Fi'il mudhari itu maknanya dua, sedang dan akan. Kalau fi'il madi sudah, tadi, kemarin gitu ya. Nah ini khusus ya ketika imam sedang khutbah gitu ya. Itu jangan bicara. Ada pun selesai khutbah ya ada apa-apa kan itu. Barang siapa yang mengucapkan pada saat imam khutbah kau mengucapkan ansyid ing lapat ansyid meneng sira misalnya meneng misalnya kita ada anak kecil-kecil itu sudah gugur sah utawa lapat sah manane meneng sira sama bakot lago maka teman-teman nganggur sapa man ya wa mandutai sapane wong lago kang nganggur sapa man bala Jum'ata maka orana Jumat iku sampurna lahu kadweman ya. Jadi salat Jumatnya itu kurang, tidak sempurna. Kok ngomong aili anna kaulahu tegese krana setune pengucape man ansid lapat ansid iku kalamun kalam ya ucapan ya untuk mengingatkan orang. Kalau mau mengingatkan jangan pakai kalam sebab itu suaranya ganggu. Bagaimana? Dijewet aja, jewet narek cilik kok rame ya, dijewet. Jangan mengucapkan diam, jangan begitu, jewet aja kupingnya ya ke kalam bayam bagi mau kesayuk jo apa andian hayan to nyegah sapa man ghairahu ing liyane man misalnya anak kecil bil isyarati kelawan isyarat ya. Karena itu diberikan isyarat tangan awas. Jadi tidak pakai suara la bil labdi ora kelawan labat. Itu memang aturan ya seperti itu. Tidak ada aturan yang lebih indah dari Islam ya. Kalau di luar Islam tidak ada yang atur seperti itu. Semak tadi maka nuli manuta sira bil imami kelawan imam ya, mengikuti imam. Jangan terlambat terlalu lama atau lebih-lebih mendahului, itu lebih jelek kalau imam didahului ya. Kama kaya barang sabako kang wis dingin apa mah baidza farokta mongko tatkala niku serampung sira wasalam talan salam sira bakra mongko maca sira al-fatihata ing surat Fatihah. Artinya setelah selesai salam wiritan. Lah wiritannya itu apa? Ya ada Fatihahnya, ada zikirnya, ya ada istighfar, macam-macam itu sebagaimana tuntunan para ulama. Qablaan tatakalama sadurunge yen tegun manjir. Jangan bicara dulu. Tapi kalau sudah bicara lain, malaikat pindah. Malaikat sudah pergi dari situ. Berarti hubungannya antara manusia dengan manusia. Ya kalau belum bicara, tidak bicara, berarti masih hubungan erat antara dia dengan Tuhan gitu. Ya, kalau sudah bicara sama manusia, sudah putus dengan Allah. Ya, maka malaikat juga sudah pergi.
Fakra maka maca sira Al-Fatihah ta ing surat Fatihah qabla an tatakallama sadurunge yen ta guneman sira nggih sab amaraten ing pitung ambalan hari Jumat ya Fatihah 7 kali wal ikhlas lan surat ikhlas sab'an kaping 7 wal muawwidataini lan surat muawwidataten Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas itu namanya muawwidzatain yaitu surat untuk memohon perlindungan gitu. Kalau qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq itu mohon perlindungan daripada ciptaan Tuhan seperti jin, manusia yang jahat, ya orang yang hasud, ya orang yang nyihir, tendung, tantet, itu dengan a'udzu birabbil falaq itu selamat. Ya, rumahnya tidak ada maling yang masuk, itu adalah tolaknya dengan al-falaq itu. Jadi yang gangguan yang bersifat fisik itu adalah al-falaq ya. Berlindung daripada godaan yang berupa fisik, gangguan fisik ya, orang jahat itu selamat dari orang jahat. Sedangkan surat An-Nas itu ya mohon perlindungan kepada Allah dari godaan berupa batin, hati ya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswas. Waswas itu hati, dalam hati. Di situ setan
setan. Jadi setan itu tidak mudah menggoda Anda. Ya, tapi kalau Anda sama sekali kosongan, tidak ada amal apa-apa, ya setannya enak aja goda saudara. Sedikit-sedikit meninggalkan kebaikan. Wah, itu memang tujuannya setan begitu, menyeret orang itu daripada kebaikan, itu ya, diseret menuju kepada kejelekan, bahaya itu. Maka amal-amal semacam itu, ya, itu supaya dipentingkan, gitu ya. Dalam ngaji tasawuf itu begitu. Kalau orang tidak ngaji tasawuf, nggak ngerti itu, nggak ngerti. Minasyaitonil saking setan. Wa kullan ucapa sira ba'da zalika ing dalam sause mengkono salam Jumat. Setelah selesai salam Jumat, kemudian zikir wiritan seperti tadi itu, ya, Fatihah 7, Qul 7, Falaq, Benas 77. Setelah itu berdoa. Doanya ini, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwa. Dihafalkan. Ya ndak apa-apa, ya diwaca dhisik. Diamalkan beberapa kali, insyaallah hafal gitu. Kalau sudah hafal, diamalkan terus. Kalau tidak diamalkan, lupa lagi gitu ya. Jadi istiqomah, itulah namanya istiqomah aja. Barang siapa yang istiqomah menjalankan agamanya, istiqomah imannya, matinya husnul khatimah. Jadi husnul khatimah itu syaratnya istiqomah. Hanya satu itu aja. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, itu istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka pada saat mati malaikat-malaikat turun dari langit. Untuk apa? Memberikan kabar gembira. Allah takhafu wa la tahzanu. Wa absyiru bil jannah. Gembiralah Anda dengan surga. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi pada waktu orang itu mati, malaikat-malaikat turun memberitahu seperti itu. Anda tidak usah khawatir, tidak usah takut menghadapi alam akhirat. Anda tidak usah prihatin meninggalkan dunia, tinggalan ya, tinggal semuanya, gitu kan? Ditinggal rumahnya, mobilnya, pabriknya, seluruh hartanya tinggalkan. Sebab apa? Ini ada yang lebih baik dari itu. Apa itu? Surga. Ya, sebagian ulama mengatakan waktu itu orang itu ditampakkan surga. Itu ada. Ya. Surganya apa? Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Inilah surga yang sudah disiapkan untuk Anda. Ya, pada saat melihat surga itulah, itu rumahnya siapa? Itu rumahmu. Kalau begitu dia itu ingin segera masuk. Itulah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, tidak terasa gitu. Itulah namanya husnul khatimah. Karena sudah melihat surga. Gitu ya. Bil istiqomah ya, dihafalkan. Allahumma ya Allah ya Ghaniyyu, he zat kang sugih. Allah itu maha kaya. Maka menyebut namanya Allah kaya saja, dia jadi kaya itu. Ya Hamidu, zat kang terpuji, zat kang pinuji. Ya Wadudu, he zat kang banget asye, sangat cintanya Allah itu Al-Wadud, sangat cintanya terhadap orang mukmin. Agen ini mugi nguniha nyugihaken Tuhan ing kula, jadikanlah aku orang kaya ya Tuhan. Gitu ya. Orang kaya itu ya, kaya yang sebenarnya itu adalah kaya hati. Maka hatinya merasa tidak kekurangan apapun. Kaya, gitu ya. Hatinya kaya. Ya, di samping itu kaya juga rezekinya gitu. Jadi di samping hatinya merasa cukup,
merasa tidak kurang apapun, oleh Allah juga diberikan rezeki berupa rezeki harta dunia gitu ya. Jangan khawatir. Maka Romo Kyai Yahya itu dulu begitu. Kalau santri itu ngaji, kemudian ilmunya diamalkan, dikerjakan dengan baik, tidak akan keleleran, katanya begitu. Kok susah tentang dunia, itu salahnya sendiri. Mungkin ilmunya dan dikerjakan, itu ya, mengaji tak, itu kalau dikerjakan, oleh Allah dicukupi, ya, diberikan kedudukan yang baik, itu ya. Dengan kedudukan yang baik itu pula maka rezekinya juga baik, gitu. Agen ini mungkin nyugiakan Tuhan egula bihalalika kelawan rezeki halal Tuhan. Jadi rezekinya halal barokah an haramika andoh saking rezeki haram Tuhan. An ini dinamakan mujawazah, jadi bermakna jauh gitu. Jadi orang itu diberikan rezeki yang halal jauh daripada yang haram. Itu maksudnya an haram, gitu ya. Tapi kalau sampai rezekinya haram, naudzubillah, rezeki haram dimakan, maka menjadi daging haram, nanti lebih cepat dibakar oleh api neraka. Itu kata Rasul. Kullu lahmin nabata an sukhtin, setiap daging yang tumbuh dari makanan haram fanaru aulabi, api neraka lebih cepat membakar. Itu kata Rasul. Maka jangan berani-berani kok makanan yang dimasukkan makanan haram. Baik haram secara hukum, memang hukumnya barang itu tidak boleh dimakan, babi dengan segala yang ada hubungannya dengan babi, minyaknya, dagingnya, segalanya itu, ya. Ataupun juga haram dalam arti mencarinya tidak halal, ada korupsi, ngentit, nyolong, nyopet, dan macam-macam itu haram semua, ya. Ya Allah, tolonglah aku jadi orang kaya dengan rezeki yang halal, jauh daripada yang haram. Wa bitaatika lan kelawan taat maring Tuhan, an maksiatika anda saking maksiat maring Tuhan, ya. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu taat kepadamu, jauh daripada perbuatan maksiat. Maksudnya begitu. Ya, maksiat itu kan menyebabkan orang disiksa, ya. Masing-masing itu disiksa adalah karena dosanya. Kullun akhadna bidzambi, dalam Al-Quran masing-masing orang itu ya disiksa oleh Allah dengan sebab dosa. Kullun akhadna bidzambi, umat-umat zaman dulu, kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Lot, disiksa oleh Allah sebab dosa, ya kan? Jadi tiap orang itu disiksa oleh Allah karena dosa. Wa bitaatika an masyiatika, ya Allah, itu. Tolonglah aku di dalam menjalankan taat kepadamu, menjauhi maksiat dosa kepadamu. Itulah sebabnya kenapa Nabi Yunus itu merasa dosa, itu ya, merasa dosa karena belum mendapatkan komando untuk keluar dari negerinya. Beliaunya keluar, gitu ya, karena dia dikejar-kejar akan dibunuh. Maka dia istihad. Menurut Nabi Yunus, Allah kan tidak akan marah, karena Allah kan tahu bahwa saya ini dikejar-kejar akan dibunuh, kemudian saya lari, gitu ya. Itu menurut istihad Nabi Yunus. Tapi di sisi Allah tidak boleh. Kalau belum berangkat, belum ada mana komando berangkat, jangan.
Itu. Dan Nabi Yunus, menurut Nabi Yunus Tuhan tidak akan marah karena Tuhan kan maha tahu bahwa saya dikejar-kejar akan dibunuh gitu. Ya, maka beliau keluar, belum ada komando. Nah, itu oleh Allah dipersalahkan. Berbeda dengan Nabi kita, Nabi Muhammad, sudah ditabrak kuda rumahnya oleh Al-Ghazal yang siap membunuh kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di dalam rumah bersama Sayyidina Ali tenang-tenang saja gitu. Gitu. Beliau tidak akan berani kemana-mana, tidak berani berangkat ke Madinah hijrah sebelum ada komando gitu. Walaupun sudah tabrak kuda. Setelah tengah malam malaikat Jibril turun, komando berangkat. Wah, ini namanya komando. Barulah kanjeng Nabi keluar rumah, keluar karena sudah ada komando. Orang-orang semuanya tertidur. Al-Ghazal yang siap membunuh tadi, waja'ana min baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa arsalnahum la yabsirun. Semuanya matanya itu kena pasir gitu. Gitu. Ya. Tertidur nyenyak ngorok sampai subuh, sampai padang. Setelah terang baru mereka bangun. Setelah bangun nyerbu masuk karena sudah tidak sabar lagi masuk. Ternyata kan Nabi sudah tidak ada. Yang ada cuma Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ditanya, mana Muhammad? Oh, tidak tahu saya. Oh, tidak tahu saya kemana. Itu ya. Tidak, Sayyidina Ali tidak diapa-apakan karena bukan tujuannya. Yang akan ditangkap kan Nabi Muhammad. Mana Muhammad tidak ada. Kemudian diumumkan ya oleh Abu Jahal, oleh tokoh-tokoh kafir, barang siapa bisa menangkap Muhammad baik dalam keadaan hidup atau mati, 100 ekor unta hadiahnya. Unta merah, waduh mahal itu. Unta merah itu unta yang paling mahal, 100 ekor. Siapa bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, wah mencari tuh orang-orang yang ingin kaya. Wah, oleh satu kemana-mana dicari gitu. Ya, kanjeng Nabi taktik perang perjuangan harus ada taktik gitu. Kanjeng Nabi punya taktik. Madinah itu tempatnya di luar, di sebelah utara sana. Dari arahnya dari Mekah itu ke di utara. Nah, kanjeng Nabi tidak ke utara, larinya ke selatan. Itu melabui musuh itu. Bersama Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam gua namanya Gua Thur. Di situlah kanjeng Nabi sembunyi selama 3 hari 3 malam. Itu namanya taktik perang. Tetap taktik itu harus ada. Tapi Allah tetap melindungi, ya. Ya selamat aja. Kan lain dengan Nabi Yunus tadi, belum ada komando, sudah lari. Akhirnya sampai ke pantai naik perahu. Perahu itu di tengah laut mati, grek mati. Loh kok mati? Kata nakodanya, di antara penumpang ini ada seorang hamba yang lari dari majikannya. Oh itu, loh, siapa? Hamba lari dari majikan. Gitu ya. Coba siapa orangnya? Tidak tahu. Diundi, semua penumpang harus ikut undian. Ternyata kena Nabi Yunus. Aja ikut Nabi. Ya diundi lagi, kena Nabi Yunus lagi. Nabi Yunus akhirnya sadar. Barulah beliau merasa salah, gitu ya. Belum ada komando, saya sudah keluar gitu. Akhirnya ridho apapun yang diterapkan oleh Allah, ya, diundi lagi yang ketiga tetap Nabi Yunus akhirnya harus keluar, ya, karena perahu udah bisa jalan karena ada orang ini, seorang hamba lari dari majikan, itu ya. Biasalah Nabi Yunus keluar, terjun ke laut, perahu jalan. Oh itu. Nah, di laut sudah siap seekor ikan yang sangat besar
sudah disiapkan oleh Allah untuk ngemplok itu ngemplok gitu ya. Maka Nabi Yunus masuk di dalam perut ikan, ridho karena saya memang salah, merasa salah gitu ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, merasa dosa, kuntu minadz dzalimin, aku termasuk orang-orang zalim ya Allah. Dia berada di dalam 3 kegelapan, fi dzulumatin salas. 3 kegelapan itu apa? Gelapnya perut ikan, namanya perut ikan masa ada jendelanya, kalau tidak ada tuh. Yang kedua gelapnya lautan. Yang ketiga gelapnya malam. Subhanallah, 40 hari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Suaranya Nabi Yunus itu didengar oleh para malaikat di langit. Ya Tuhan, ini suara hambamu Yunus, di mana dia Tuhan? Para malaikat tidak tahu, gitu ya. Tapi suaranya kenal. Ini suaranya Nabi Yunus. Di mana ya Tuhan? Dia sedang berada di dalam perut ikan, di dalam laut. Gitu ya. Kemudian oleh para malaikat dimintakan maaf, ya Tuhan, ampunilah Yunus ya Tuhan, ampunilah ya Allah. Jadi para malaikat menyafaati, menolong, minta maaf, mintakan maaf. Nabi Yunus minta maaf gitu ya. Kemudian setelah 40 hari 40 malam baru ya tuh. Andai kata Nabi Yunus tidak membaca tasbih itu, kata Al-Quran dalam Al-Quran, maka kuburannya adalah perut ikan. Berarti Nabi Yunus ya mati, kuburannya di dalam ikan nih, perut ikan gitu ya. Tapi ikannya kan oleh Allah diberikan ilham, ikan jangan dimakan karena dia itu bukan rezekimu. Jangan dimakan dagingnya, jangan dilunakkan tulang-tulangnya, gitu ya. Sebab kamu hanya saya jadikan penjara, gitu. Jadi perut ikan hanya untuk penjara, maka ikan tidak makan, hanya dimplok aja. Andai kata tidak, maka lunak. Ya, dagingnya Nabi Yunus busuk, mati, busuk, dan tulang-tulangnya remuk karena ada zat-zat di dalam perut ikan itu. Tapi karena oleh Allah disabdakan seperti itu, Nabi Yunus tidak apa-apa dalam perut. Ya, setelah 40 hari 40 malam ikan itu dipinggirkan, setelah di pantai dimatikan. Setelah mati ikan itu, Nabi Yunus keluar kelunuk. Persis seperti anak burung yang baru netes dari telurnya. Jadi sangat lemah. Ya 40 hari 40 malam dalam perut ikan. Umpama orang biasa yang mati, ya Nabi masih oleh Allah diberikan, gitu ya. Oleh Allah ditumbuhkan tanaman namanya waluh gerong. Itu dalam Al-Quran, waluh. Ini yang dimakan. Setiap pagi dan sore ada seekor binatang keluar dari hutan, oleh Allah diutus untuk datang ke tempatnya Nabi Yunus, diambil susunya. Binatang apa ini? Ya mungkin kijang itu, diambil di pagi sore, makan, minum, kemudian sehat kembali, seger kembali, ya. Setelah seger kembali, Nabi Yunus diperintah oleh Allah kembali lagi ke negerinya yang asalnya menentang tadi, yang akan membunuh Nabi Yunus tadi. Kembali lagi ke sana, dakwah, mereka semuanya beriman, gitu ya. Itu ceritanya dalam Al-Quran. 100.000 mi'ata alfin au yazidun. Nah, itu dalam Al-Quran.
Jadi orang-orang di desa itu berjumlah 100.000 lebih, semuanya beriman pada Nabi Yunus. Itulah ya. Jadi cerita semacam itu perlu ya. Itu sudah saya masukkan dalam buku saya, buku cerita itu. Ya, cerita ajaib. Itu apa namanya? Ya, kalau orang itu mengaku dosa oleh Allah dimaafkan. Al-iqtirab yamkhul iqtirab. Nah, itu kaidah ya. Al-iqtirab mengaku dosa, yamkhul iqtirab menghapuskan dosa. Jadi mengaku. Kalau orang itu mengaku salah, diampuni. Nabi Adam juga mengaku salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah turun dikeluarkan dari surga turun ke bumi, Nabi Adam getun menyesal. 200 tahun nangis pisah dengan Ibu Hawa. 200 tahun menangis. Waduh, ya. Tapi karena mengaku dosa dalam nafusana, mengaku dosa, maka akhirnya oleh Allah dimaafkan, kan gitu ya. Maka al-iqtirab yamkhul iqtirab. Ya. Mengaku dosa itu menghapuskan dosa. Berbeda orang udah ngaku. Ada orang nyolong ayam, ditangkap oleh Hansip. Namanya nyolong ya? Ngaku. Nggih Pak, kula nyolong. Apa kok nyolong? Sebab kula luwe Pak. Mboten enten sing kula tedha, kula nyolong pitik. Lajeng kula dol, lajeng kula tedha. Kula luwe Pak. Ngaku. Jare Hansip, ya sapa kon dibebaskan. Saaken, ya gitu kan? Jadi orang ngaku itu malah dimaafkan. Tapi kalau sudah jelas ketangkep nyolong PT, waduh, ora Pak, aku ora nyolong mek Joko tok. Tempel lagi kan. Jelas nyolong agak ngaku itu. Jadi berbeda itu. Maka mengaku itu, mengaku dosa itu diampuni oleh Allah. Maka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu ngaku dosa. Ya. Wa bi fadlika lan kelawan kenugrahan Tuhan aman siwaka anda saking zat Tuhan, ya. Jadi dengan anugerah Allah jauh daripada selain Allah, gitu ya. Tsumma sholli ba'da jamati rakaataini wallahu a'lam. Allahul Ghabi.